Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Nasution dengan NIM 250306076. Saya dari Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Om Junaidi Gemilang Farm yang terletak di Desa Citaman Jernih, Kota Perbaungan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Om ini ternak susu kambing. Cuman ketika saya wawancara ke sana, karena banyaknya permintaan daging sapi untuk Idul Adha, maka yang difokuskan pada periode ini adalah ternak sapi dikarenakan lebih menguntungkan. Nah, untuk perencanaan awal, Om ini membuka usaha ternak karena usaha turun-temurun dari mertua dan ternaknya juga sudah dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, Om ini ingin target produksinya meningkat setiap tahunnya. Setiap tahun naik 50 atau 100 ekor per tahunnya. Dan di periode saat ini mencapai 500 ekor. Om ini menentukan pakan, kandang, dan tenaga kerja. Om ini masuk ke kelompok peternak sehingga dapat sharing-sharing informasi sesama peternak untuk menentukan pakan, kandang, dan jenis tenaga kerja seperti apa yang baik untuk ternaknya. Kemudian, Om ini melakukan analisis. Jikalau ternak terkena penyakit, maka akan dihadirkan Menteri Hewan untuk memeriksa dan mengobati ternak yang sakit. Untuk modal didapatkan dari abang Om ini. Jadi, abang beliau ingin membuka usaha ternak, namun tidak ada bakat untuk mengembangkannya. Jadi, Om ini mencari anggota lewat kelompok ternak dan memulai usaha ternak ini. Nah, jadi struktur kerja dalam usaha ternak Om ini terbagi menjadi 3 tugas. Ada yang mengurus pakan, mengurus kebersihan, dan mengurus kesehatan. Nah, pembagian tugas antara pekerja atau karyawan, yang pertama untuk mengurus pakan itu ada 3 orang, termasuk Om itu sendiri. Kemudian untuk menjaga kebersihan itu ada 4 orang, dan untuk menjaga kesehatan itu ada 1 orang. Kemudian ada standar operasional untuk menjaga kualitas produksi ternak. Standar operasional untuk menjaga kualitas ternak adalah dengan memilih pakan yang terbaik dan memberikan vaksin secara berkala. Kemudian, untuk jadwal pemberian pakan dan pemeriksaan kesehatan ternak itu dilakukan setiap hari. Pemberian pakan itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam Untuk pemberian pakan itu dimulai jam 6 pagi, kemudian diberikan lagi pada jam 4 sore. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan ternak itu dilakukan setiap hari oleh Menteri Hewan. Kemudian untuk manajemen bibit, yang pertama adalah proses pemilihan bibit atau indukan yang berkualitas. Nah, jadi pada proses pemilihan bibit yang berkualitas itu dipilih bibit seperti contohnya lembu Benggala, lembu Madras, lembu Segon yang menjadi kriteria bibit standar Om ini karena bibit sapi yang saya sebutkan tadi merupakan bibit sapi yang banyak dicari orang untuk kurban dan untuk dipotong juga. Nah, kemudian proses adaptasi sebelum masuk ke kandang yang pertama yaitu dilakukan karantina, kemudian diberikan vaksin dan diberikan suntik obat cacing. Nah, untuk adaptasi, lembu tidak langsung digabungkan ke suatu koloni yang ramai.
lembu itu dipisah-pisahkan terlebih dahulu agar tidak terjadi perkelahian antar lembu. Kemudian untuk manajemen pakan yang digunakan dan formulasi yang digunakan Om ini itu yang pertama itu ada ampas ubi, batang jagung, kemudian ada daun jagung juga, ada rumput, fermentasi jerami, kemudian ada molase. Nah, kalau di ternak Om ini dia itu lebih banyak menggunakan konsentrat daripada hijauan, dikarenakan ternak Om ini itu difokuskan untuk penggemukan, bukan untuk pemerahan. Kemudian frekuensi dan jadwal pemberian pakan itu dilakukan setiap hari dari jam 6 kemudian jam 4 sore. Kemudian untuk manajemen kandang dan lingkungan, Om ini untuk membersihkan dan sanitasi kandang itu, untuk membersihkan kotoran kandang, Om ini mencairkan kotoran hewan tersebut dengan menggunakan air. Jadi tidak ada yang disekop-sekop. Jadi Om itu jadi langsung disiram menggunakan air. Kemudian kotoran itu larut bersama air dan terbuang ke sawah. Kenapa terbuang ke sawah? Karena lokasi kandang Om ini itu terletak di pedalaman yang di belakangnya itu sawah. Kemudian kita ke pergerakan. Nah, jadi cara Om ini untuk mengawasi kualitas ternak dan kebersihan kandang setiap hari itu dengan cara turun ikut ke kandang dan membersihkan kandang bersama-sama walaupun sudah ada tugas masing-masing di setiap anggota. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menjaga semangat pekerja tadi, Om ini itu dia merangkul seluruh pekerjanya, seperti kayak makan-makan atau mengajak sharing-sharing anggotanya agar situasi di kandang itu tidak terlalu tegang. Nah, jika terjadi masalah seperti hewannya terkena penyakit, harga pakan naik, dan kematian, setelah saya wawancarai Om itu bilang kalau kematian ternak itu seperti satu periode itu 10 ternak yang mati itu wajar. Dan jika harga pakan naik, kata Om itu mungkin harga jual si lembu ini tadi pun mungkin akan naik, cuman tidak terlalu naik. Jadi masih bersahabat untuk masyarakat sekitar yang ingin berkurban atau ingin membeli sapinya. Nah, jadi kemudian cara Om ini memastikan bahwa setiap anggotanya itu bekerja sesuai SOP, seperti yang saya bilang dari awal, Om ini dia itu setiap hari itu ikut turun ke lapangan bersama anak kandang yang ada di kandang ternak Om itu. Nah, jadi Om itu bisa mantau sekalian ikut membantu pekerjaan yang bisa dibantu oleh Om itu. Jadi setelah saya melakukan survei dan wawancara di peternak Gemilang Farm, saya menemukan masalah di mana untuk pembuangan kohe atau kotoran hewan ini itu masih dibiarkan keluar, dibiarkan terbuang ke sawah. Mungkin kata Bapak itu tidak apa-apa dan akan menjadi pupuk, namun menurut saya jika terlalu banyak juga yang terbuang, maka itu bisa menjadi sarang penyakit atau sarang kuman. Nah, saran saya untuk kotoran hewan itu bisa dikumpulkan atau dicangkol, kemudian bisa dijual ke penadah-penadah yang mengumpulkan kotoran hewan.